Halo, selamat datang di channel Herlikuan dan kali ini di series Remote Sensing gua ganti karena memang bukan hanya soal QGIS aja tapi juga kayak video yang satu ini kita bakal mengolah data lewat ArcGIS. Mengolah data dari titik koordinat maksudnya merubah menjadi garis gitu. Jadi ada seorang teman yang memang dia lagi mengolah data kegiatan patroli di salah satu kawasan konservasi yang ada di Indonesia lah ya. Dan mungkin kondisinya GPS-nya baterainya habis ataupun rusak gitu, ataupun HP pada saat itu memang lagi basah dan memang tidak bisa digunakan. Jadi beliau punya data titik koordinat dari talisit dan itu memang penting untuk setiap masuk ke lapangan harus punya talisit, harus punya kertas yang ditulis dengan pensil. Takut-takut nih kayak barang-barang elektronik, GPS, handphone, atau mungkin apa lagi ya kira-kira yang elektronik tentang geospasial ya, dan lain-lain lah ya. Ketika error ini masih bisa digunakan untuk backupnya. Jadi dari titik-titik itu beliau pengen mepresentasikan jalur. Kalau jalur kan tentu harus berupa garis. Ada garisnya mulainya di mana, terus selesainya juga di mana. Tapi ini khusus untuk ArcGIS, dia mintanya seperti itu. Ya udah, akhirnya gue coba bantu, tapi memang agak sulit untuk bisa berinteraksi secara tatap muka karena lokasi gue sekarang lagi ada di Lampung, beliau bukan ada di Lampung. Ya gue buat aja video ini, semoga bisa membantu beliau dan juga bisa ngebantu teman-teman yang lain yang kalau udah tahu ya nggak apa juga sih sebenarnya. Oke, tujuannya gampang. Tujuannya, oh, kita buka dulu aja ya, Excel. Tujuannya sederhana, yaitu merubah titik menjadi garis. Dan datanya ini, data yang dikasih ada X, ada Y. Dan gua kasih dua contoh sih ya, biar bisa membedakan kenapa sih yang kayak gini risky banget untuk bisa membuat laporan kegiatan, terutama kegiatan patroli ya, dengan jalan kaki terus lu menyambungkan satu titik ke titik lain gitu menjadi sebuah jalur. Ada patrol A, patrol B, ini untuk membandingkan kenapa ini riskan. Lalu gue udah buka juga, ini ada KPHK sama Indo Kabupaten Kota. Kalau yang belum tahu cara ngambil datanya bisa lihat video gue sebelumnya. Kalian bisa ekspor di playlist ini atau mungkin nanti dikasih aja lah ya di deskripsi. Lalu oh ini dia data dari, gue ambil dulu data dari yang tadi simulasi A, simulasi B. Kita bakal coba masukin dulu data patroli A, lalu masukin juga data patrol B, digeser aja. Lalu gue coba dulu ini di display XY data, terus ini diganti aja kali ya, diganti projection sistemnya jadi UTM karena memang dia pakai UTM yang ada di Sumatera itu 48S. Bentar, WG ini dia, habis itu Southern 48S. Nah ini dia bilang sih pakai ini gitu. Kita akan lihat zoom to layer. Nah ini dia, munculnya kayak gini. Dari titik-titik ini gimana sih dibikinnya menjadi sebuah garis ya? Sebenarnya gampang sih. Gue bikinin dulu ya, save file dulu aja ya biar lebih enak aja. Takutnya nanti lupa di save, di save videonya, video recordnya. Jadi gue yang ribet juga ujung-ujungnya. Udah, kita ganti, kasih nama ini patrol A uji coba lah ya, patrol A uji coba lah ya, dijadiin vektor aja dulu. Oke, gue pengen ada di sini, jadi kita tinggal delete aja dulu yang ini biar nggak ngerepotin ya. Jadi sekarang total udah ada 3 data vektor. Yang pertama adalah patrol A uji coba, data KPHK-nya, ini area konservasinya, dan juga peta Indonesia gitu. Sebenarnya gampang untuk bisa membuat ini menjadi
garis, gue bisa pakai menu search, habis itu tulis aja point to line, terus pencet enter, dan kita coba pilih yang ini aja, point to line data management. Lalu kita klik. Agak lama juga ya laptop gue pakai. Lalu input featuresnya ya tentu Patrol A uji coba tadi. Lalu ini diklik aja dulu. Oh ya, kenapa? Terus outputnya gua taruh di sini aja lah ya. Garis Patrol A uji coba. Kita samain aja nama filenya. Save. Habis itu line field nggak usah, short field nggak usah, close line field nggak usah, karena kan cuman pengen nyambungin aja garis satu dengan yang lainnya. Oke, kita tunggu aja processing. Sambil processing mungkin gue bakal jelasin mekanisme tools yang tadi. Dia menyambungkan titik satu ke titik lainnya itu berdasarkan urutan titik yang kalian masukin. Jadi seperti ini. Kita ke Excel aja lah ya. Ke Excel, terus gue coba blok semuanya dulu yang ada di sini. Oke, udah tuh ya. Sambil ini dulu aja deh satu-satu. Abis itu gue bakal kasih simulasinya. Nah, seperti ini. Dia membuat titik dari yang pertama sampai yang terakhir itu berurutan. Jadi kalau misalkan ada yang menyimpang, itu bakal menyulitkan interpretasi kita tentang jalurnya. Jadi bakal menyilangi nih crossovers gitu, atau nggak bahasanya apa ya? Ya menyimpang, overlay gitu ya, dari jalur yang dibuatnya gitu. Nah, muncul kan jadi kayak gini kan. Kalau udah kayak gini, udah jadi save file, udah selesai. Dia bisa, ya walaupun kita lihat memang ini seharusnya dibersihin ya, dibersihin, ini bisa diberesin lah. Bisa diberesin dari sini nih, ketika kalian pengen diberesin dari sini, di delete aja data-datanya satu-satu ya. Atau kalau misalnya kalian mau dari sini juga bisa diedit aja dari sini satu-satu juga. Dan ya memang seperti ini. Mungkin kalau pakai GPS pun bakal kejadian juga lah hal yang sama seperti ini, harus merapikan sedikit datanya. Tapi kalau gue pakai yang pengaturan GPS kan ada 3 tuh. Ada yang berubah berdasarkan jarak, berubah maksudnya titik satu ke titik lain ya, karena kan mekanisme GPS pun membuat track itu berdasarkan titik-titik juga. Jadi mekanisme yang pertama adalah berubah titiknya itu berdasarkan jarak. Kalian bisa atur misalkan setiap jarak 50 meter, kalian akan membuat titik baru yang akan membuat titik-titik itu menjadi sebuah garis. Bisa juga berdasarkan perubahan waktu. Setiap 5 menit atau 30 menit kalian menghidupkan GPS, maka GPS itu akan berubah titiknya. Masalahnya adalah ketika kalian 30 menit di situ itu bakal keriting, atau ternyata selama 30 menit itu kalian sudah kemana-mana, nanti bakal muncul lah titik itu dari titik satu ke titik lainnya, cuman jadi garis lurus gitu loh. Atau yang kedua ini kombinasi antara pakai jarak dan juga waktu. Kalau gue sih biasanya pas kerja itu gue atur untuk ke teman-teman itu jadi berdasarkan jarak aja, karena memang untuk okupansi juga biar gue bisa ngecek juga kevalitan kinerja teman-teman seperti apa. Terus juga sejauh ini sih nggak terlalu signifikan gue harus gonta-ganti kayak gitu, karena gue atur pun juga itu kalau nggak salah 50 meter atau 100 meter ya, kalau nggak salah 50 meter deh. Setiap 50 meter itu berubah, setiap 50 meter itu berubah. Tapi pernah juga sih gue atur setiap 20 meter atau 10 meter berubah, itu pun nggak terlalu keriting tuh, masih bisa ditolerir lah.
ya mungkin emang satelitnya aja lagi bagus mungkin ya, atau mungkin emang jalurnya lagi enak aja gitu. Oke, jadi inilah caranya untuk merubah la titik menjadi line. Dan kenapa gue kasih juga ini menjadi satu apa ya, satu pertimbangan kalian untuk memakai cara ini agar bisa merecord kinerja. Gue bakal kasih satu contoh lagi dari Patrol B. Dari Patrol B ini, ketika kalian membuat sketchpot lagi, nah bentuknya jadi kayak gini nih, berarti harus ada yang di delete. Yang di delete adalah yang ini bakal kejadian nih kalau misalkan salah tulis itu bakal jadi problem juga sih, problem yang sangat tidak diinginkan, ketika di delete hasilnya bakal, gue nggak tahu sih apakah sama apa enggak ya. Coba, masih juga seperti ini. Berarti oke deh. Berarti terkadang memang cara seperti ini butuh keyakinan bahwa data yang kita ambil itu benar-benar bisa merepresentasikan jalur yang memang benar-benar jalur gitu loh. Oke. Kayak gini kan, berarti kan memang harus ada yang di delete nih kalau kayak gini nih. Gue ganti dulu ya proyeksinya biar ke WGS. Oke, bentar. Ini 48S UTM 48S WGS 184 shorten 48S. Oke aja. Zoom to layer. Oke. Nah, kondisinya kadang-kadang kayak gini nih. Berarti ini gimana? Coba harus ada yang di delete kan? Yang di delete itu yang ya bisa di delete dari sini sih sebenarnya kalau mau gampang, atau di delete pakai garis juga bisa gitu loh. Jadi memang bahan pertimbangan kalian lah untuk bisa memilih-milih teknik yang kalian pakai untuk melakukan kegiatan patroli di lapangan atau patroli dan sejenisnya lah ya, karena gue yakin sih pasti masih bisa juga dipakai untuk yang lain. Oke, gue bakal tunjukin kenapa ini tidak begitu kenapa ini begitu riskan untuk dipakai. Uji coba, gue bakal save belum jadi save file dulu ya biar gampang aja sih. Oke, habis itu ini gue ikut ke ini aja, terus bikin ini search, habis itu point to line, kita input lagi data di uji coba B ya, dan kita akan lihat hasilnya sih ya nggak bakal jauh beda dengan hasil grafik yang tadi gue kasih di Excel gitu loh ya, karena memang caranya kayak gitu kan. Tuh, gimana coba kita mempertanggungjawabkannya seperti ini yang bakal menjadi ribet gitu loh. Jadi gue sarankan sih ketika melakukan sebuah patroli lapangan ya manfaatkan GPS. Tetap harus dicatat tapi manfaatkan GPS. Kalau nggak ada GPS manfaatkan handphone. Kalau nggak ada handphone sama GPS ya kayak gini aja, tapi tetap harus harus konsisten bahwa titik yang pertama itu benar-benar harus berurutan sampai yang terakhir. Kalau misalkan kayak gini kan nanti kan ini titik ini nih kesini nih, nah ini gue bingung sebenarnya apa yang harus gue delete gitu loh, entah yang mana. Jadi ya harus dipertimbangkan lah yang kayak gitu. Oke? Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat video ini. Thank you.